Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam acara Dialog Tsaqafah bersama Ustadz Hafiz Abdurrahman. Kali ini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam tentang toleransi. Kita tahu ya, seringkali Islam dituding sebagai agama yang intoleran, terutama terkait dengan syariah Islam. Kita akan mengkaji hal ini dengan Ustadz Hafidz Abdurrahman. Ustadz Hafidz Abdurrahman, syariat Islam ya sering dituding sebagai ajaran yang intoleran. Terutama ada anggapan bahwa syariat Islam itu memaksa orang lain untuk tunduk kepada syariat Islam, padahal agama mereka berbeda. Ini yang sering disebut sebagai tindakan intoleransi. Bagaimana Ustadz Hafidz melihat hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah, yang pertama kita harus paham bahwa Islam itu adalah agama yang tidak hanya diturunkan oleh Allah kepada umat Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali illa kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun Islam itu diturunkan kepada seluruh umat manusia, tetapi Islam itu adalah agama yang luar biasa. Akidahnya, hukumnya itu harus diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Maka di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa untuk menerapkan Islam atau memeluk Islam, maka orang Islam itu, umat manusia tadi itu tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Makanya disebutkan itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dan yang buruk itu sudah jelas. Jadi ketika mereka mengambil Islam, memeluk Islam, itu karena keyakinan mereka, itu karena apa yang mereka betul-betul pegang teguh sebagai satu keyakinan, bukan karena dipaksa. Itu poinnya. Oleh sebab itu, ketika umat manusia ini mereka sudah memeluk Islam, Islam sama sekali tidak dipeluk oleh mereka karena mereka dipaksa. Bahkan di dalam satu peperangan, ketika umat Islam itu membawa Islam ke luar negeri dengan dakwahnya, dengan jihadnya, maka Rasulullah SAW berpesan. Di antara pesannya itu kepada panglima kaum muslimin adalah, ya, la tuqatiluhum hatta tad'uhum, kamu jangan perangi mereka sebelum kamu dakwai mereka. Itu artinya apa? Bahwa perang itu adalah alternatif yang terakhir. Alternatif pertama bagaimana? Alternatif pertama adalah dakwah. Ketika mereka mau memeluk Islam dengan sukarela, maka tidak ada paksaan. Kalaulah misalnya mereka tidak mau memeluk Islam, masih ada alternatif kedua. Apa alternatif kedua? Alternatif keduanya adalah mereka tetap memeluk agama mereka dan dibiarkan sesuai dengan agama mereka, dilindungi oleh negara, baik itu nyawa mereka, darah mereka, kemudian harta mereka, termasuk agama mereka dilindungi oleh negara, dan kemudian mereka punya kewajiban untuk membayar jizyah. Jadi kalau seperti itu, pertanyaannya di mana intolerannya? Kemudian di dalam surat misalnya Al-Kafirun, dengan jelas Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin, agama kamu adalah agama kamu, agama kami adalah agama kami, agamaku adalah agamaku. Itu menunjukkan prinsip toleransi yang luar biasa. Islam itu meskipun dalam posisi di atas angin menjadi penguasa, berkuasa, katakanlah begitu, diterapkan dalam sebuah negara, tetap Islam itu tidak boleh memaksa rakyat untuk memeluk Islam, tidak boleh. Nah, itulah mengapa Rasulullah SAW juga mengatakan, mangkana ala yahudiyatihi au nasraniyatihi fa innahu la yuftan, siapa saja yang tetap
dengan agama Yahudinya atau agama Nasraninya, maka dia tidak boleh dipaksa atau dibujuk-bujuk atau dihasut agar dia meninggalkan agamanya lalu kemudian memulai Islam. Tidak ada. Itu adalah prinsip toleransi yang luar biasa. Itu satu. Bagaimana dengan ibadah mereka? Ya, apakah kemudian mereka dilarang untuk beribadah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pihak-pihak kalau syariat Islam diterapkan? Tidak ada, tidak ada. Ketika Islam itu menyatakan mangkana ala yahudiyati atau nasroniyati fa'unal yuftan, itu artinya Islam juga memberikan jaminan. Apa artinya orang Yahudi, orang Nasrani dibiarkan dengan agama mereka, tapi Islam tidak memberikan jaminan ibadah mereka? Karena itu di dalam sejarah peradaban Islam, ketika khilafah itu memimpin dunia, sampai hari ini kita menyaksikan, misalnya contoh kalau kita lihat di Mesir. Mesir itu dahulu di wilayah Fustot misalnya, itu ada gereja yang sangat terkenal. Gereja itu kalau kita lihat hari ini, ya, itu banyak orang-orang Koptik, atau kalau dalam bahasa Arabnya itulah suku Qibti. Sampai hari ini gereja itu masih berdiri megah. Saya pernah ke tempat itu berdampingan tidak jauh dengan masjidnya Amr bin As yang didirikan di Fustot. Padahal itu adalah era di mana Rasul dan para sahabat ketika itu menerapkan Islam, di mana sistem khilafah, kalau kita bicara dalam konteks Mesir, itu adalah era khilafah Rashidah, di mana Umar bin Khattab menjadi khalifahnya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana di Yordan. Sampai hari ini peninggalan Romawi masih utuh di wilayah yang notabene dulu pernah menjadi basis kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian kalau kita lihat Mesir setelah itu menjadi basis Bani Abbasiyah. Peninggalan-peninggalan Kristen juga masih utuh. Begitu juga kita lihat misalnya di kota tua di Yerusalem, itu ada sinagog, ada gereja, semuanya juga masih utuh. Komunitas masih ada, ya, non-Muslim, Yahudi, Nasrani, Islam hidup di dalam satu benteng kota tua yang ada di Yerusalem. Kemudian kalau kita lihat di Turki misalnya, yang pernah dikuasai oleh katakanlah misalnya Kekhalifan Utsmani, itu juga sama, peninggalan-peninggalan Romawi masih utuh. Artinya apa? Tuduhan bahwa Islam itu intoleran itu tidak ada buktinya. Ya, bagaimana dengan hukum-hukum muamalah? Yang kita tahu hukum muamalah itu misalkan jual beli, pidana, itu berlaku syariat Islam baik bagi muslim ataupun non muslim. Ini kan yang juga dianggap sebagai semacam diskriminasi kan? Jadi begini, yang pertama kita harus pahami masalah akidah, masalah ibadah, masalah pakaian, kemudian yang terkait dengan makan dan minum. Orang non muslim itu kita harus pilah. Bicara soal akidah, maka Islam memberikan toleransi. Islam tidak memaksa mereka untuk memulai Islam. Bicara soal ibadah juga begitu, karena ini konsekuensi dari toleransi yang diberikan oleh Islam kepada mereka. Maka tempat ibadah mereka, peribadahan mereka dijamin. Termasuk pakaian mereka, yang pakaian itu menjadi identitas agama mereka. Misalnya seperti zaman dulu biarawati itu memakai jubah dengan identitasnya, pendeta memakai jubah dengan identitasnya. Itu karena merupakan ciri khas agama mereka. Maka ini ditoleransi, diizinkan gitu. Nah, sedangkan dalam perkara-perkara yang lain yang menyangkut soal sistem, di mana sistem itu berlaku pertama baik muslim non muslim itu sama. Kenapa begitu? Pertama, di dalam agama Kristen maupun Yahudi itu tidak ada sistem terkait dengan misalnya bagaimana yang mengatur soal pemerintahan, bagaimana yang mengatur soal ekonomi, bagaimana yang mengatur misalnya soal pendidikan, sistem pendidikan, kemudian termasuk diantaranya katakanlah sanksi hukum dan sebagainya. Nah, ruang itu adalah menjadi ruang di mana sistem Islam tadi diterapkan pada saat mereka tidak memiliki sistem untuk menjalankan itu. Karena itu, kalau mereka tidak memiliki sistem untuk menjalankan itu, pertanyaannya, kalau seandainya bukan Islam, mereka pakai sistem apa? Kenapa pada saat mereka menerapkan sistem kapitalis tidak ada istilah diskriminasi, tidak ada istilah intoleran dan sebagainya? Tapi begitu sistem Islam diterapkan, mereka
menyebut itu sebagai diskriminasi. Mereka menyebut sebagai intoleran, atau misalnya anti kebinekaan dan sebagainya, atau mungkin memaksakan kepada orang lain. Atau mungkin karena ada ketakutan kalau syariat Islam itu ditegakkan, seolah-olah itu hanya berpihak kepada umat Islam saja, kebaikannya hanya untuk umat Islam saja. Bagaimana pandangan begitu? Ya, itu yang keliru. Kemudian yang kedua, bahwa Islam itu tidak bisa dihadap-hadapkan sebagai agama dan pandangan hidup dengan Yahudi atau Nasrani. Kenapa demikian? Karena Islam, Yahudi dan Nasrani, bahkan kemudian dengan keyakinan yang lain seperti Majusi dan sebagainya, terbukti selama 14 abad ketika sistem Islam itu diterapkan. Kalau seandainya Islam itu memberangus semuanya, kalau seandainya Islam itu memaksakan semuanya, kalau seandainya Islam itu intoleran, maka saya yakin waktu 14 abad adalah waktu yang cukup untuk menghabisi semua. Artinya penerapan syariat Islam yang juga berlaku bagi non-muslim misalkan dalam masalah sistem, itu terbukti sebenarnya memberikan kebaikan juga bagi mereka. Bisakah Ustadz memberikan contoh gitu? Begini, pertama kita harus yakin tentang keadilan sistem Islam. Dan jaminan keadilan sistem Islam itu bukan merupakan hak dari orang Islam saja, tetapi siapapun, baik itu muslim maupun non-muslim yang hidup di dalam wilayah tadi, mereka berhak mendapatkan jaminan itu. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang ekonomi, bagaimana jaminan Islam terhadap kebutuhan, terpenuhnya kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, kesehatan, yang itu dijamin oleh negara. Dalam hal ini kita bisa menyaksikan tidak ada sistem di muka bumi ini yang bisa menandingi kehebatan sistem Islam. Itu artinya apa? Bahwa kebaikan tadi itu bukan hanya berlaku untuk orang Islam. Ketika bicara soal bagaimana distribusi kekayaan terkait dengan tadi sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan, maka yang dilihat bukan muslim non-muslim. Artinya semuanya itu dijamin, mendapatkan jaminan yang sama. Begitu juga kalau kita bicara dalam konteks tempat ibadah. Artinya ketika negara itu memberikan jaminan kepada orang non-muslim untuk, katakanlah misalnya tempat ibadahnya itu diizinkan tetap ada, kemudian tempat ibadahnya itu diizinkan untuk dipugar dan sebagainya, maka dalam hal ini Islam memberikan jaminan tidak akan diusik. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada damian fakat adani. Kalau ada orang yang mengusik ahli dhimmah, orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk orang Majusi atau yang lain, itu sama saja dengan mengusik aku, menganiaya aku, kata Rasulullah. Begitu luar biasa. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi kajian kita tentang pandangan Islam terkait dengan toleransi, ya, dan bagaimana praktek-prakteknya dalam sejarah Islam. Jadi jelas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang kalau diterapkan itu akan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.